Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you can save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Kemudian kita melaksanakan sholat. Nah, sehari semalam kita ada namanya, ada berapa macam sholat? Ada berapa macam sholat? Lima. Yang pertama sholat Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian yang antara pagi dengan siang sholat zuhur berapa rakaat? Iya. Antara siang dengan sore sholat asar berapa rakaat? Iya. Antara sore dengan malam sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Jadi sehari semalam kita melaksanakan sholat 17 rakaat. Isa. Kemudian apa namanya? Asya. Bagus. Maghrib. Jadi namanya Islam itu nama-nama sholat kita. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Manusia dari Universitas Sultan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin sedikit mewawancarai Ibu. Ibu sudah berapa lama yang menjadi kepala sekolah di tempat ini? Saya perkenalkan dulu ya, nama saya Ibu Eva Haryati SPD. Saya lulusan S1 Pendidikan Bimbingan Konseling di Universitas Jambi, Inja. Kebetulan saya menjabat jadi pengelola di sini dari tahun 2007 sampai sekarang. Dipercayakan dari 2007 sejak berdirinya RA atau TPA PAUD Al-Jamiah ini tahun 2007. Ya, 2007 sampai sekarang saya masih dipercayakan menjabat pengelola di sini. Kalau untuk data emis tahun ini peserta didiknya 19 orang. Ya. Kelasnya dijadikan kami satu kelas. Tapi ini ada jadwalnya. Nah, ada masuk pagi, ada siang, ada corona. Ya. Kelas yang lagi dipakai ini ya Bu? Iya, masih beroperasi. Saya mau menanyakan ke kurikulum di tempat ini Bu. Kurikulum kami mengacu kepada kurikulum K13. K13, tapi kami masih sistem kelompok. Ya, kelompok. Apakah di TPA ini selalu setiap tahun pelajaran baru? Ada revisinya ada ya. Kurikulum tuh memang setiap tahun diadakan revisi kurikulum. Apa ada pengulangan atau gimana penambahan, setiap tahunnya memang kami selalu mengadakan revisi kurikulum. Apakah selama penyusunan kurikulumnya itu selalu direncanakan terlebih dahulu? Sebelum ya tentu pasti direncanakan sebelumnya dengan guru-guru kan. Jadi kalau karena corona ini 2 tahun ini kami cuma mengacu yang tahun-tahun kemarin.
diketahui oleh pemilik. Nah, pemilik itu sebelum ajaran baru, atau sudah ajaran baru itu kita harus minta tanda tangan dari pemilik. Bahkan sekolah itu sudah merevisi kurikulumnya, makanya pakai itu tahun akan berjalan selanjutnya. Apakah kurikulum yang sudah disusun itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa? Dan jika iya, memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dilihat dari kondisi kita yang di lapangan. Tapi kita tetap mengacu pada standar-standar yang ada di kurikulum K13 itu. Mengacu. Iya. Dari materi yang sudah diajarkan, apakah sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan tadi? Sesuai, tapi kami di RA Al-Jami'ah ini lebih banyaknya di bidang agamanya yang kami utamakan, seperti ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, sholat. Memang kurikulum kalau setiap hari Jumat itu tidak masuk yang lain, kami tetap agama itu, hari Jumat itu khusus untuk agama gitu kan. Ya, setiap hari Jumat itu kami adakan kegiatan keislaman gitu kan. Nah, di samping itu setiap harinya juga kami ajarkan juga anak-anak itu doa pendek, ayat-ayat pendek gitu kan. Kita kami ajarkan. Jadi alhamdulillah lah kalau anak tamat insya Allah kami sudah 13 ayat tuh anak tuh bisa 13 ayat di juz 30 itu kan, ayat pendek, doa pendek kami ajarkan gitu kan. Jadi keislamnya gitu loh. Berarti ini aku belajar juga berarti ya? Kalau yang belajar sendiri apa ada yang penakut atau dia malu? Bermacam-macam. Sudah berapa tahun saya di sini ya? 2007 sampai sekarang mungkin sudah berapa tahun? 14 tahun ya? 14 tahun tuh bermacam-macam. Di sini kami tidak memandang apa keadaan anak tuh, kami tetap menerima keadaan anak tuh walaupun dia mungkin anaknya autis. 4 tahun yang lalu kami menghadapi anak yang hiperaktif dengan dikatakan hiperaktif gimana ya? Dia ada fokus ke kita atau autis ya? Tidak fokus selain. Tapi alhamdulillah sudah 3 tahun orang tuanya percayakan kepada kami. Alhamdulillah dia tahun kemarin dia masuk ke SD, sudah bisa, istilahnya dia bisa fokus ke kita kalau kita berbicara. Berapa tahun tuh anak di sini Bu? 5 tahun dia sudah masuk sekolah di sini. Alhamdulillah sekarang dia sudah masuk SD. Tapi sekarang masuk lagi adiknya tuh yang tadi. Iya, adiknya yang tadi, tapi dia kayak abangnya juga, tapi dia nggak ada separah dengan abangnya kemarin. Dia lagi sehat. Sama tadi nggak seperti apanya? Nah, tapi kalau kita ambil kita dia tetap fokus gitu. Nah, Kalau abangnya tadi nggak fokus. Ini kalau diajak interaksi itu masih fokus, tapi walaupun matanya mandang kemana-mana, tapi dia kayaknya konsentrasi juga lah apa yang kita kan. Kalau kita tegur dia tetap gitu atau menindakkan apa yang kita omongin gitu ya. Pokoknya sejarah jenis misalnya anak hiperaktif kayak yang tadi itu ya memang dari lahir apa namanya ada gejala penyakit apa gitu kan. Memang dia sudah jarang fokus kata orang tuanya, tapi tetap kami bimbing. Ya mungkin dia kalau kita beda-bedain nanti kan kasihan juga isi anaknya. Nah jadi memang tetap kami rangkul segala-galanya dalam kondisi apapun anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah saya lakukan di RA Al-Jami'ah, di sini saya menemukan anak yang hiperaktif. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah anak yang memiliki keaktifan tak biasa sehingga sulit untuk dikendalikan. Memiliki anak yang aktif bergerak setiap hari mungkin cukup melelahkan bagi setiap orang tua, sebab dibutuhkan tenaga yang ekstra dalam mendampingi anak yang aktif bergerak setiap harinya. Hiperaktif sendiri merupakan suatu kondisi yang dialami anak-anak dan menunjukkan adanya perilaku tidak bisa diam. Adapun penyebab dan ciri-ciri anak hiperaktif adalah 1. Berlari dan berteriak ketika bermain. Ciri umum pertama adalah berlari dan berteriak ketika bermain. Mungkin terlihat normal terjadi pada anak-anak yang aktif. Namun, bagi anak hiperaktif, mereka akan selalu melakukan hal baik bermain di dalam ataupun di luar ruangan. 2. Berdiri dan berjalan-jalan ketika jam sekolah. Untuk anak usia sekolah, biasanya anak suka berdiri di tengah kelas dan berjalan ketika guru sedang berbicara. Namun, bagi anak hiperaktif, kegiatan ini adalah kegiatan menyenangkan karena sebagian dari mereka adalah anak yang tidak bisa diam. 3. Bergerak dan berjalan cepat. Anak hiperaktif juga biasanya bergerak dan berjalan lebih cepat dari teman sebayanya. Hal ini bisa membuat bergerak dan berjalan hingga menabrak orang atau barang di sekitarnya. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang ekstra dalam mendampingi anak yang hiperaktif. 4. Bermain terlalu kasar. Ciri khas yang biasanya terjadi pada anak hiperaktif adalah bermain terlalu kasar sampai melukai diri sendiri, bahkan teman lainnya. Anak sebenarnya melakukan hal ini tanpa disadari karena terlalu bersemangat dalam bermain. Itulah yang menyebabkan seringkali tanpa sadar mereka melukai dirinya atau teman lainnya. 5. Sering mengganggu orang lain. Sering mengganggu orang lain adalah ciri umum yang sering terjadi pada anak-anak hiperaktif. Mereka yang terkenal tidak mau diam itu akan senang jika mengganggu teman atau orang lain di sekitarnya untuk diajak bermain bersama. 6. Mudah gelisah. Anak yang hiperaktif terkenal dengan tidak mau diam. Itulah mengapa mereka lebih mudah gelisah ketika berada di dalam situasi yang tenang. Mereka akan terlihat ingin buru-buru mengambil mainannya dan pergi bermain, daripada harus berdiam diri dalam keadaan tenang tersebut. 7. Sulit berkonsentrasi. Selain mudah gelisah, anak hiperaktif biasanya menjadi lebih sulit untuk berkonsentrasi. Tak hanya itu, mereka juga susah untuk duduk diam ketika jam belajar, makan, bahkan bermain. Itulah yang membuat anak hiperaktif seringkali menjadi kehilangan fokusnya dalam melakukan sesuatu. 8. Selalu ingin bergerak dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, anak-anak hiperaktif cenderung ingin terus bergerak meski sedang duduk sekalipun. Hal ini normal terjadi, sebab pada anak yang mengalami kondisi tidak bisa diam.